Gegeran NU berakhir dengan gergeran. Kemarin perpecahan seperti sudah di depan mata gara-gara cekcok pelaksanaan muktamar. Tetapi patut disyukuri bahwa para kiai masih memperlihatkan kebijaksanaannya dan tidak larut dalam konflik politik yang memang tidak seharusnya terjadi. Terkait NU, saya punya pengalaman menarik. Konflik NU ternyata berpotensi mengikis marwahnya, atau jangan-jangan di kampung saya ia memang sudah tenggelam oleh neo-sarekat Islam. Saya terlahir dari NU Tulen. Sejak kecil, bapak selalu mewanti-wanti agar kelak kalau keluarga meninggal jangan sampai lalai tahlilan. Meski hanya sedikit dan sebentar tergabung dalam struktur keorganisasian, amaliyah kami sangat syarat ke-NU-an. Mirip sekali dengan yang disebut NU kultural. Dan saya bukan satu-satunya. Orang kampung saya juga suka ziarah, istighosah, koloman, atau tahlil. Saking NU-nya, yang tidak bertahlil dan ziarah dikira orang kafir, Muhammadiyah misalnya. Persepsi masyarakat kampung saya pada Muhammadiyah memang tidak mengenakan. Tetapi itu tidak pernah dianggap kebencian, melainkan karena iklim keberagamaan yang eksklusif. Benar apa yang diutarakan Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir. Di hadapan saya, dalam suatu forum, ia menyitir dengan mengatakan Islam di Madura, ya, NU itu. Tidak ada orang kafir di Madura selain Muhammadiyah. NU di Madura memang tidak lagi perlu dipertanyakan. Salah satu keluarga saya yang kuliah di Yogyakarta pernah menjadi bulan-bulanan tetangga karena masuk Muhammadiyah. Meski itu pilihan, masyarakat tidak mau tahu. Selain NU, tetap dianggap menyimpang. Ini juga yang kemudian membuat saya gagal kuliah di Jogja. Elah cong, takok nding mate engko, tak etah li lagi dibaan. Jangan nak, takut kalau saya meninggal kamu tidak mau menahlili, kata almarhum bapak ketika saya hendak pamit. Beruntung sekali ketika di perguruan tinggi, saya mulai berpikir terbuka. Tidak hanya tahu soal NU dan Muhammadiyah, saya juga tahu tentang Sarekat Islam. Tetapi, apa yang saya ketahui di kampus tidak semua bisa dibawa ke rumah meski saya tetap berpikir terbuka. Dan semakin tahu tentang SI, saya menjadi semakin ragu apakah saya benar-benar Nahdiyin atau apakah iya di kampung saya itu semua orang adalah jemaah NU. Kegelisahan demi kegelisahan bukan sesuatu yang tak beralasan. Saya melihat bahwa antara NU dan SI memiliki beberapa amaliyah yang sama. Lalu saya berpikir keras, apakah masyarakat ini mengikuti NU atau justru karena kesamaan amaliyah? Toh sebenarnya mereka SI. Salahkah ke-NU-an saya? Meski tidak terjadi pada keseluruhan orang Madura, sebagai orang Pamekasan saya merasa betul fenomena ini. Dan sekali lagi, yang merasa gelisah saya pikir saya bukanlah satu-satunya. Jika demikian, maka tesis Profesor Masnun akan segera keliru. Sebab, ternyata masyarakat kampung saya tidak benar-benar NU. Mereka adalah masyarakat SI, tetapi karena kesamaan amaliyah dengan NU, mereka tidak mau ambil pusing. Yang terpenting tahlilan dan berzanjian jalan melalui tradisi kamrat atau koloman. Apalagi memang orang Madura terkenal dengan jargonnya, takwet roweta. Semarak politik hari-hari ini menjadi penjelas kerancuan ini. Kiai-kiai di Pamekasan mulai berani mengaku SI. Ada kisah menarik tentang fenomena ini, tetapi saya samarkan identitasnya. Suatu sore saya diajak salah satu senior berkunjung ke dalam pembina organisasi pengabdian saya. Sesampainya di tempat kami berbincang banyak hal, yang salah satunya tentang NU. NU samangken mah sapa nekagi Ustad, tak pada sarenge bakto Kiai Hashim Asy'ari. NU sekarang kok begini ya Ustad? Tidak sama dengan saat zaman Kiai Hashim Asy'ari, tanya senior saya. Lalu sigap Ustadz pembina tadi menjawab, NU Kak Disa, NU itu. Katanya, ampun eramal sareng Kiai, saban ba'da oreng acabis atanya NU, bagus napa batan. Terus Kiai ya jawab, iya satea, dadi sebagus ya lamba, sesatea lah ramal tak bagus. Sudah diramal oleh Kiai Sepuh Pamekasan. Dulu ada orang nanya NU itu baik apa tidak. Lalu Kiai menjawab, iya sekarang. Jadi yang baik itu dulu, yang sekarang itu sudah diramal tidak baik. Kaget sekali saya mendengar pernyataan yang menyinggung tersebut. Betapa tokoh masyarakat Pamekasan sudah berani menyudutkan NU. Tetapi pada saat yang sama, ia meneruskan amaliyah-amaliyahnya. Ketika peran sentral Kiai di Pamekasan masih mendominasi, maka itu menjadi pesan provokatif di masyarakat. Dan secara tidak langsung, Kiai tersebut meminta masyarakat untuk meninggalkan NU, lalu memilih organisasi besutan Haji Samanhudi tersebut. Sungguh pun demikian, status sebenarnya masih remang-remang. SI di Madura memang organisasi keislaman tertua dibanding NU, tetapi identitas ke-NU-an juga masih melekat.
Akibatnya, beberapa orang yakin bahwa dirinya seorang Nahdiyin sembari mengingkari keterlibatannya secara struktural. Duduk perkaranya jelas, perbedaan politik dalam pesta demokrasi yang baru saja digelar. Dalam pemilu lalu, Kiai Pamekasan adalah basis suara oposisi, sedangkan NU berada di baris petahana. Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam, Gerbang Salam, adalah identitas Pamekasan. Ketimbang dengan Sumenep, Pamekasan lebih mirip Sampang dalam hal identitas keislamannya. Di kota ini, bendera SI sudah dipasang di tepi-tepi jalan pinggiran kota. Mobilisasinya kian masif, dan tampaknya NU Gerbang Salam berada dalam titik mengkhawatirkan. Kendati secara struktural tetap ada, tapi amalia masyarakat cenderung SI, tentu saja atas peran besar para kiainya. Kiai Pamekasan memang berada dalam pusaran neo Sarekat Islam, sementara ke-NU-an Gerbang Salam mulai dikaburkan melalui stigmatisasi terhadap NU itu sendiri. Saya harus mengayuh sekuat tenaga memposisikan diri di antara dua identitas tersebut. Satu-satunya cara meyakinkan khalayak tentang pengukuhan ke-NU-an mereka ialah menyuguhkan mereka pemahaman bahwa hanya NU lah yang setia pada negara ini, tidak hanya karena kebutuhan politik seperti SI. Saya hakul yakin kalau dibiarkan demikian maka bukan mustahil NU akan diganti Neo Sarekat Islam yang mengaku NU secara kultural tetapi berafiliasi politik dengan SI. Padahal peran NU di Gerbang Salam memiliki jejak lebih yang jelas ketimbang SI. Oleh karena itu, sebelum menjalar secara keseluruhan, peran ke-NU-an mesti jadi proyek kolektif yang digalakan di Pamekasan. Jika tidak, tinggal menunggu waktu masyarakat Gerbang Salam meninggalkan NU dan hijrah pada Sarekat Islam. Akibatnya jelas, masyarakat memiliki amalia NU yang tetap jalan seperti istighosah maupun tahlil. Sayangnya, tanggung jawabnya kepada NKRI laik diragukan, sebab mereka pasti lebih condong ke kanan-kananan. Buktinya, banyak masyarakat sekitar saya yang mengklaim diri NU secara keberislaman. Namun sikapnya pada NKRI bermakmum pada FPI. Sepertinya, hari ini, di tengah hiruk-pikuk internal NU tentang muktamar yang akan datang, NU di kamus saya telah tenggelam. Neo Sarekat Islam muncul tapi dengan jiwa yang syarat ke FPI-an. Sangat mengherankan bukan? Allahualam bisawab.